العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم يسر لنا أمورنا كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab hadis Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir, dan kita sudah sampai pada hadis 1456. Faqala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama, telah mengharamkan, ala ummati, untuk umatku, yang pertama al-khamra, minuman keras, yang kedua wal maisira, dan judi, yang ketiga wal mizra, dan minuman keras yang terbuat dari gandum, wal kubah, dan minuman dan kubah atau dadu. Kubah artinya apa? Dadu. Wal ghubaira, dan minuman keras dari jagung. Wazadani, dan Allah menambah untuk saya salatal witri, salat witir. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini berisi dua hal. Yang pertama tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ada 3. Yang pertama minuman keras. Dan minuman keras itu bermacam-macam. Minuman keras terbuat dari anggur, itu adalah minuman keras. Terbuat dari jagung, itu minuman keras. Terbuat dari kurma, itu minuman keras. Terbuat dari gandum, semuanya minuman keras. Ketika disebutkan al-khamra, tetapi disebutkan juga al-mizra, maka ketahuilah yang dimaksud al-khamra itu adalah minuman keras yang biasanya terbuat dari 2, yaitu dari anggur sama dari kurma. Karena orang-orang Arab di masa Nabi SAW rata-rata buat minuman kerasnya dari 2 ini. Tapi ternyata orang-orang yang di daerah Yaman, di luar Hijaz, mereka membuat kurma dari bahan lain, yaitu mizr. Mizr ini yang dibuat dari gandum, tapi sama-sama minuman keras. Kemudian ada juga yang membuat dari jagung, itu namanya ghubaira, sama juga minuman keras. Maka mau dibuat dari apapun, kalau diminum menyebabkan jadi mabuk, maka hukumnya adalah khamr, minuman keras, haram. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Mereka mengatakan yang disebut khamr itu cuma 1, yaitu yang terbuat dari anggur saja. Kalau terbuat dari selain anggur, kata mazhab Hanafi, bukan khamr. Sehingga hukumnya gimana? Hukumnya halal selama tidak sampai memabukkan. Setengah gelas tidak mabuk, 1 gelas mabuk. Berarti haramnya kalau 1 gelas. Kalau setengah gelas nggak mabuk. Ini mazhab Hanafi. Tapi ini pendapat yang lemah. Rasulullah mengharamkan minuman keras, baik sedikit maupun banyak, baik terbuat dari anggur maupun dari yang lain-lainnya. Semuanya haram. Kemudian yang kedua yang diharamkan adalah al-maisir, judi. Judi itu definisinya adalah ketika ada gambling, apakah kita untung ataukah kita rugi. Itu namanya maisir. Memberikan, menyetorkan 100.000 untuk ikut lomba. Kalau menang, maka nanti kita bisa dapat 1 juta. Kalau kalah, ya berarti 100.000 itu lenyap. Gambling kayak begini. Ini haram, ini namanya judi. Termasuk anak-anak kecil yang suka masukkan koin, kemudian ada boneka dikumpulkan dalam satu wadah berkaca, kemudian mengambil boneka dengan cantolan itu, kalau koinnya dimasukkan, itu namanya gambling, itu maisir, judi, haram.
Kemudian yang ketiga adalah kubah. Kubah ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah apa tadi? Dadu. Okay? Dan ini tafsiran lebih bagus sesuai dengan hadis Nabi yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan dadu, baik itu pakai judi maupun tanpa judi. Dadu adalah dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la'iba bin nardi, barang siapa yang main dadu, faqad asallaha wa rasulah, sungguh telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, di sini cuma disebutkan la'iba, main, berarti main saja sudah nggak boleh. Apalagi main plus judi. Nah, ini haramnya dua kali. Dadunya sudah haram, judinya tambah haram lagi. Makna yang kedua, al-kubah, ada yang mengartikan yaitu syatranj, yaitu catur. Nah, kalau ini diartikan catur, maka catur diperselisihkan oleh para ulama. Apakah makruh ataukah haram? Kalau pakai madhab Syafi'i katakan hukum asal catur adalah makruh, tidak sampai haram. Kapan haram? Kalau disertai dengan judi. Kapan haram? Kalau sampai meninggalkan sholat jamaah. Kapan haram? Kalau sampai meninggalkan kewajiban. Misalnya seorang suami tidak memberi nafkah kepada istrinya gara-gara sibuk dengan sekaknya atau dengan caturnya, itu baru haram. Kemudian yang kedua, hadis ini bicara tentang sholat witir. Sholat witir hukumnya apa? Diperselisihkan ulama. Mayoritas ulama mengatakan sunnah, sebagian kecil ulama yaitu mazhab Hanafi mengatakan wajib. Nah, di sini Nabi mengatakan wazadani, dan Allah menambahi kepada saya. Kalau pakai versi mazhab Hanafi, berarti setelah diwajibkan 5 sholat, kemudian ditambahi 1 lagi, berarti hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau versi mazhab jumhurul ulama, ditambahi, berarti ini hanya tambahan dari yang wajib. Yang wajib 5. Terus ada tambahan tapi bukan wajib. Ini hanyalah sunnah untuk menambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa salat witir hukumnya sunnah, tidak wajib. Tetapi meskipun sunnah, marilah kita senantiasa melakukan salat witir, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Autiru ya ahlal Quran." Salat witirlah wahai ahlul Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Apakah kita termasuk ahlul Quran? Iya, kita ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Umat Islam. Orang-orang Yahudi disebut ahlul kitab, kitab Taurat. Orang Nasrani disebut ahlul kitab, kitab Injil. Nah, kita umat Islam disebut ahlul Quran. Jadi semua kita dipanggil oleh Nabi, disuruh untuk salat witir. Hadis berikutnya 1457. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, harrama, telah mengharamkan, alaikum, bagi kalian, 3 hal. Yang pertama, uquqal ummahat, mendurhakai para ibu. Yang kedua, wa wa'dal banat, mengubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan. Yang ketiga, wa man'an wahad, dan mencegah dan meminta. Jadi hadis ini membahas larangan-larangan yang hukumnya haram. Yang pertama, durhaka kepada ibu. Sebenarnya ibu sama bapak sama, yaitu haram kita durhaka. Tapi disebutkan ibu karena durhaka kepada ibu itu lebih sering. Seseorang mau durhaka sama bapaknya nggak berani, kalah kekar sama bapaknya. Kalau sama ibunya berani, karena ibu perempuan lemah. Nah, maka sering terjadi durhaka kepada ibu. Maka Nabi menyebutkan secara khusus ibu. Bukan berarti ini khusus ibu, bukan ya. Durhaka bapak sama juga haram. Demikian juga di sini wa'dal banat, mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Apakah kalau bayi laki-laki boleh? Ya sama-sama nggak boleh. Tapi kenapa disebutkan perempuan? Karena yang terjadi saat itu seperti itu. Mereka benci sama bayi perempuan. Karena bayi perempuan ini kalau hidup nanti hanya menghabiskan makan saja, tidak bisa untuk menguatkan perang mereka. Dan orang Arab sangat suka berperang antar kabilah itu. Sehingga para wanita ini dianggap beban di dalam kehidupan. Karena hanya makan, tidak bisa memberikan kekuatan perang, sehingga mereka tidak dikasih jatah warisan. Kalau ada orang mati, maka yang dikasih warisan yang memenuhi 2 syarat. Pertama, dzukuriyah, harus laki-laki.
Yang kedua, rujuliyah, dia harus dewasa. Anak kecil nggak dapat warisan, meskipun laki-laki. Dewasa, meskipun dewasa, kalau perempuan nggak dapat warisan. Nah, maka inilah kezaliman orang-orang jahiliyah di masa itu. Kemudian man'an wahad, mencegah dan meminta. Maksudnya mencegah sesuatu yang wajib untuk kita berikan. Misalnya zakat wajib diberikan, tapi nggak mau memberikan. Ini namanya man'an. Had, meminta. Maksudnya meminta sesuatu yang bukan hak kita. Bukan hakmu, tapi kamu minta. Jadi kewajiban untuk kita keluarkan, nggak mau mengeluarkan. Yang semestinya tidak kita ambil, malah kita ambil. Misalnya orang-orang yang mengaku miskin kemudian minta dari Baitul Mal, saya miskin, padahal tidak miskin. Nah, itu berarti had. Atau kalau sekarang seperti orang-orang yang suka kelilingan itu. Kelilingan untuk minta-minta. Padahal rumahnya bagus. Kelilingan minta-minta bukan karena butuh, tetapi karena sudah jadi ada kebiasaan. Itu namanya had, meminta sesuatu yang bukan haknya. Kemudian wakariha, dan Allah membenci lakum bagi kalian 3 hal. Qila wa qala, dikatakan dan berkata. Wa kathratas su'ali, dan banyak bertanya. Yang ketiga, wa idha'atal mali, dan menyia-nyiakan harta. Hadis muttafaqun alaih. Kata guru kami Syekh Al-Juhani dari Mesir, kata-kata kariha ini maksudnya hukumnya adalah makruh. Jadi kalau yang tadi harrama, hukumnya haram. Kalau yang ini kariha, hukumnya apa? Makruh, kata beliau begitu. Maka hadis ini menggabungkan antara larangan yang haram dengan larangan yang makruh. Tapi menurut saya, wallahu a'lam bishawab, penjelasan ini perlu ditinjau ulang. Kenapa? Karena istilah kariha, makruh, dengan makna tidak haram, tidak berdosa ketika dilakukan, itu adalah istilah di dalam ilmu usul fikih atau ilmu fikih, bukan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun ayat-ayat Quran. Saya kasihkan contoh di dalam Al-Quran, ada kata-kata makruh tapi maknanya haram. Surat Al-Isra ayat 38. Kullu dzalika kana sayyi'atan 'inda rabbika makruha. Kullu dzalika, semua itu, semua yang disebutkan di atas. Kana sayyi'atan atau kana sayyi'uhu, 2 qiraah, itu semuanya adalah jelek, 'inda rabbika makruha, dibenci atau makruh di hadapan Allah. Apakah makruh di sini makruh yang bukan haram? Enggak. Coba lihat atasnya apa? Atasnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak hal. Antara lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Syirik, masa syirik makruh? Syirik itu haram. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik pada orang tua, berarti jangan durhaka. Durhaka apa hukumnya? Haram, seperti tadi hadisnya. Nah, maka kata-kata kariha kalau diartikan makruh sebagaimana kata guru kami Syekhuna Al-Juhani hafizahullah, maka menurut saya wallahu a'lam ini perlu ditinjau ulang ya. Kemudian apa yang dimaksud qila wa qala? Qila wa qala itu adalah sebagian tafsiran para ulama, yaitu ma la ya'ni, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Jadi kalau kita mau berbicara, maka hendaklah kita berpikir apakah ada manfaatnya, baik manfaat itu dunia atau manfaat itu agama. Maka berbicara tanpa ada manfaatnya, apalagi sampai kepada haram, menggunjing dan sebagainya, ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kasratus soal, banyak bertanya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan. Adapun bertanya tetapi yang diperlukan, maka ini bukan termasuk yang dibenci oleh Allah meskipun pertanyaannya banyak. Dalam satu majelis gini misalnya, panjenengan satu orang bertanya 5 pertanyaan. Tapi memang 5 pertanyaan diperlukan, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Definisinya adalah menggunakan harta bukan pada tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menggunakan harta untuk judi, ini termasuk idha'atul mal. Menggunakan harta untuk sedekah, ini bukan idha'atul mal. Meskipun yang tadi judi cuma 1.000 rupiah, itu termasuk menyia-nyiakan harta.
Meskipun sedekahnya ini 1 miliar, ini bukan menyia-nyiakan harta. Makanya para ulama mengatakan la idha'ata fid diyafati. Tidak ada menyia-nyiakan harta dalam bab menjamu tamu, enggak ada. Artinya satu orang kan cukup sebenarnya 1 piring kan. Tapi seringkali kita itu datang ke tempat sebagai tamu, maka hidangannya ada 2 macam, okay? Ada ayam, ada kambing. Nah, ini makan 2, ya enggak cukup perut kita. Makan 1 saja. Tapi para ulama katakan la idha'ata fid diyafah. Tidak termasuk menyia-nyiakan harta dalam bab menjamu tamu. Kenapa? Karena ini memuliakan tamu sehingga tamunya bisa milih. Kalau dia tidak suka ini, dia bisa makan ini. Meskipun tetap yang dimakan hanya 1 macam atau 1 piring ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk idha'atul mal adalah kalau kita mengetahui apabila meletakkan harta kemudian akan sia-sia harta itu, maka itu termasuk idha'atul mal. Misalnya ada orang gila minta-minta. Kalau panjenengan kasih, panjenengan tahu nanti uang itu akan dibuang saja untuk mainan saja. Nah, maka ngasih kepada orang gila duit 50.000 idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Oh, ini saya sedekah. Ya betul sedekah. Tapi kamu tahu bahwa uang itu akan dia buang, idha'atul mal. Atau misalnya panjenengan invest kepada seseorang yang seseorang itu terkenal dia tidak amanah, maka harta Anda akan dicaplok oleh dia. Tapi panjenengan nekat. Nah, ini namanya idha'atul mal. Karena tahu bahwasanya harta itu nanti akan hancur, akan binasa apabila dipegang oleh orang tersebut. Maka kalau sudah terkenal dia sebagai orang yang tidak amanah, jangan invest kepada orang tersebut. Ini termasuk idha'atul mal. 1458. Innallaha, sesungguhnya Allah, harrama alayya, telah mengharamkan bagi saya as-sadaqata, zakat, wa ala ahli baiti, dan untuk ahlul baitku, keluargaku. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Ini hadis sudah sering kita bahas, dan di sini ada 2 perselisihan pendapat para ulama. Perselisihan pertama, apa yang dimaksud sedekah yang haram untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Zakat yang wajib, sepakat ulama, haram untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kaya yang sudah mencapai nisab hartanya dizakatkan kepada Rasulullah, enggak boleh, haram. Tetapi kalau sedekah sunnah, nah di sini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan termasuk yang tidak boleh juga. Jadi beliau tidak boleh menerima sedekah baik yang wajib maupun yang sunnah. Dengan bukti Rasulullah kalau diberi sesuatu maka beliau bertanya, ini apa? Kalau dijawab sedekah maka beliau enggak menyentuh. Tapi kalau dijawab hadiah maka beliau ikut makan. Kemudian perselisihan pendapat yang kedua, siapa ahlul bait Nabi yang tidak boleh untuk mendapatkan harta zakat? Pendapat mazhab Syafi'i ada 2 kabilah, ada 2 bani. Yang pertama adalah Bani Hashim, yang kedua adalah Bani Muttalib. Sebagian ulama mengatakan yang tidak boleh mendapatkan harta zakat cuma Bani Hashim saja, Bani Muttalib tidak. Tetapi kita temukan dalil yang menguatkan mazhab Syafi'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahid." Bani Hashim dan Bani Muttalib itu sesuatu yang satu, artinya haram mendapatkan zakat sehingga mereka halal mendapatkan 1/5 dari harta ghanimah. Hadis riwayat Tabarani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa Nabi dan keluarganya haram mengambil harta zakat? Sudah dijelaskan ilatnya atau sebabnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna sadaqata la tambaghi li ali Muhammad, zakat tidak pantas untuk keluarga Nabi Muhammad, wa innama hiya awsakhun nas, karena zakat itu adalah kotoran-kotoran manusia untuk membersihkan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini sebabnya. Maka dari sini juga kita ambil pelajaran, berarti keluarga-keluarga Nabi itu orang-orang mulia, maka harus kita muliakan. Para habaib itu orang-orang mulia, dimuliakan oleh Allah karena jalur keturunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nasab kepada Nabi tidak ada gunanya kalau tidak punya amal. Tetapi ketika ada amal baik,
plus nasab Nabi, ini kebaikan di atas kebaikan. Kalau kita ini cuma kebaikan satu saja, amal baik itu saja, nasab kita nasab biasa, dan kita nggak ngerti juntrungannya ke atas itu kemana, okay? Apakah kepada Kan'an putranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, tapi mungkin juga Kan'an belum punya keturunan karena dia sudah tenggelam sebelum punya keturunan. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan 1459. Ini hadisnya panjang, maka saya potong-potong ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, harrama, telah mengharamkan Makkah, kota Mekkah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Fahiya haram, maka Mekkah itu tanah haram, bihurmatillah, dengan pengharaman dari Allah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Lam tahilla, maka tidak halal, li ahadin qabli, untuk seorang pun sebelum saya, wala tahillu, dan tidaklah halal. Kalau yang tadi lam tahilla, tapi kalau yang di sini wala tahillu, dan tidak halal, li ahadin, untuk seorang pun, ba'di, sepeninggal saya. Walam tahilla, dan tidaklah halal, li, bagi saya, qattu, sama sekali, illa sa'atan, kecuali sesaat, minad dahri, dari masa. Hadis ini menunjukkan bahwa Mekah adalah tanah haram. Apa maksudnya tanah haram? Tanah yang dimuliakan oleh Allah. Seperti Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan oleh Allah. Salat di sana lebih utama daripada 100.000 kali salat. Nah, tanah haram juga seperti itu, tanah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan para ulama banyak yang berpendapat sholat dimanapun kota Mekah, tidak harus di Masjidil Haram, itu pahalanya sama dengan sholat di Masjidil Haram, yaitu lebih utama daripada 100.000 kali sholat. Dan ini pendapat sangat kita perlukan di masa sekarang ini. Kemarin umroh Ramadan, teman-teman pada cerita, saya nggak ikut ya. Mereka mengatakan ramenya umrah Ramadan lebih rame daripada musiman haji, katanya. Karena kan kalau musim haji itu kan terbatas, maka umrah ini karena tidak terbatas sehingga ternyata membludak sampai gara-gara dulu Covid, kemudian mereka tidak bisa i'tikaf di Masjidil Haram. Begitu dibuka semuanya langsung kumpul ke sana. Maka ketika orang banyak kumpul di Masjidil Haram, malah jadi desak-desaan, jadi nggak khusyuk untuk ibadah. Akhirnya ada yang berada di hotelnya saja, nggak ada masalah di hotel. Antum sholat di hotel yang jelas masih di tanah haram, maka pahalanya tetap berapa? 100.000 kali sholat, meskipun memang ini masalah khilafiyah. Ya, sebagian ada yang berpendapat menyempitkan, yaitu khusus untuk Masjidil Haram saja. Kemudian Nabi katakan, tidak halal bagi saya. Maksudnya tidak boleh melakukan peperangan padanya kecuali satu saat dari waktu. Maksudnya ini adalah pada saat Fathu Makkah. Maka yang dimaksud saatan, sesaat, ini dari waktu duha sampai waktu asar ketika Nabi menaklukkan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Pada tahun berapa? 8 Hijriah. Kemudian Nabi menjelaskan bagaimana keharaman tanah Makkah. Beliau mengatakan, yang pertama, la yunaffaru, tidak boleh dibikin lari, sayduha, buruannya, digusah nggak boleh. Kita pengen berada di bawah pohon, sementara di situ ada merpati-merpati yang rame di bawah pohon, maka kita gusah supaya mereka pergi, supaya kita nyaman di bawah pohon, nggak boleh. Maka merpati di sana itu sampai nemplek pada orang sujud, Pak. Orang sujud, kemudian merpatinya turun di atas kepalanya. Nggak boleh digusah, nggak boleh. Nggak boleh. Haram. Kalau nekat gimana? Dosa. Padahal kalau di Indonesia merpati berbuat seperti itu, pasti kita marah. Orang ngajar merpati, sholat diganggu. Tapi kalau di Mekah nggak boleh. Panjenengan sholat nih. Makanya cerita-cerita ada ulama yang sholat sampai ada merpati di atas kepalanya. Ini selain menunjukkan kekhusyuannya, sehingga sholatnya itu betul-betul tidak ada gerakan sama sekali, sehingga merpati ini mengira bahwa itu adalah patung. Tapi dari sisi yang lain, tampaknya itu kejadiannya di mana? Di Mekah atau di Madinah, sehingga aturannya adalah memang seperti itu, tidak boleh digusah.
Yang kedua, wala yu'dadu, tidak boleh ditebang syaukuha, pohon berdurinya. Lah kalau pohon berduri saja nggak boleh ditebang, apalagi pohon tanpa duri, lebih tidak boleh lagi. Maka jangan mengatakan ini yang tidak boleh hanya yang berduri saja, yang tanpa duri boleh ditebang. Itu ngawur. Itu seperti orang mengatakan dilarang berak, dilarang kencing tapi dia berak di situ. Nah, ini nggak paham. Okay? Kalau kencing nggak boleh, maka yang lebih dahsyat lebih nggak boleh lagi. Ini yang dimaksud pohon berduri adalah pohon yang muncul sendiri. Kalau kita yang menanamnya, maka kita boleh menebangnya. Kalau dia muncul sendiri, tidak boleh ditebang kecuali kalau madorot. Kita pengen membuat rumah di situ. Nah, ternyata ada pohonnya. Nah, silakan ditebang. Karena kalau tidak ditebang, ya madorot. Yang ketiga, wala yukhtala, dan tidak boleh dicabut kholaha, rumput basahnya. Perhatikan makna khola. Bukan rumput, tapi rumput basah. Berarti kalau rumput sudah kering, boleh nggak dicabut? Boleh, karena sudah bukan termasuk kholaha. Yang keempat, wala tahillu, dan tidaklah halal luqatatuha, barang yang jatuh padanya, luqatah Mekah, illa limungsyid, kecuali bagi orang yang mengiklankan. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 1 sampai nomor 3 ini berlaku sama antara Mekah dengan Madinah. Buruannya tidak boleh dibikin lari, pohonnya nggak boleh ditebang, rumput basahnya nggak boleh dipotong, nggak boleh dicabut. Nah, khusus nomor 4 ini khusus Mekah, tidak berlaku untuk Madinah. Madinah hukumnya sama dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia. Bagaimana itu? Kalau ada barang jatuh, luqatah, maka kalau sudah kita iklankan selama 1 tahun tidak ada yang datang, boleh kita manfaatkan. HP di jalan, kita temukan, wajib diiklankan. Tidak diiklankan, sesat selama tidak mengiklankan. Karena HP saya Ramadan dulu jatuh, tapi orangnya tidak mau mengiklankan, malah disembunyikan kemudian dimatikan, sehingga saya hubungi nggak bisa. Tapi sebenarnya terlacak, orangnya pergi ke sana, tapi tidak mengakulah. Nah, itu kata Nabi, orang yang mengambil barang yang jatuh, barang yang hilang, dia tidak mau mengiklankan, fahuwa dhol, maka dia orang yang sesat sampai dia mengiklankan. Nah, maka harus diiklankan. Selama berapa? 1 tahun. 1 tahun nggak ada yang datang, kita pakai nggak apa-apa. Kita jual boleh, kita gunakan boleh. Tapi untuk Mekah nggak boleh, selama-lamanya harus hanya mungsyid, diiklankan terus. 1460. Innallaha, sesungguhnya Allah, harrama, telah mengharamkan, minar radha'ati, dari sebab penyusuan, ma harrama, apa yang Allah haramkan, minal wiladati, dari sebab kelahiran. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi sahih. Maksud hadis ini gini, kalau ada seorang ibu menyusui seorang anak yang bukan anaknya, dan penyusuannya sampai 5 kali, maka anak tadi, anak susuan tadi, derajatnya seperti anak asli dari ibu tadi. Sehingga siapapun yang mahram untuk anak-anaknya ibu, maka mahram juga untuk anak susuan tadi. Jadi ringkasnya ya, siapapun yang mahram untuk anak-anaknya ibu yang menyusui, maka mahram juga untuk anak susuan tersebut. Misalnya nih, ibu susuan ini punya kakak perempuan. Apakah mahram dengan anak susuan? Mahram. Dari mana taunya? Karena kakaknya ibu ini mahram untuk anak-anaknya ibu. Nah, jadi seolah-olah dia itu adalah anaknya sendiri dari ibu tadi. Meskipun ibu itu tidak melahirkan, dia cuma menyusui saja. Tapi harus 5 kali susuan dan harus usianya maksimal 2 tahun. Usia di atas 2 tahun disusui tidak ada gunanya. Usia di bawah 2 tahun tetapi baru 4 kali penyusuan, nggak ada gunanya. Maksudnya nggak sampai kepada mahram. Ya. Maka syaratnya harus 2, usianya 2 tahun atau ke bawah, kemudian penyusuannya 5 kali. 61. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, haitsu, di mana khalaqad da'a, dia menciptakan penyakit, khalaqa, Allah pun juga menciptakan ad-dawa'a, obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa
Pertama, setiap penyakit ada obatnya. Jadi nggak ada penyakit tidak ada obatnya, itu nggak ada. Kalau ada klaim mengatakan ini penyakit belum ada obatnya, itu nggak salah. Karena belum artinya belum ketemu. Ya. Tapi kalau tidak ada obatnya, salah. Karena Rasulullah mengatakan bahwa Allah kalau ciptakan penyakit pasti juga ciptakan obatnya. Yang kedua, hadis ini menyuruh kita untuk tadawaw, berobat. Jadi kalau kita berobat, niatannya melakukan perintah Nabi, berpahala. Anda sakit gigi, ya. Terus gimana? Saya kasih obat. Obatnya apa? Ya, pergi ke apotik. Kenapa berobat begitu? Rasulullah bersabda, fatadawaw, berpahala. Tapi kalau berobat hanya sekedar adat, ya adat saya begini nih. Kalau sakit ya berobat. Nah, maka kalau niatnya hanya adat, nggak ada pahala. Maka supaya berobat kita berpahala, niatkan untuk melakukan perintah Rasulullah SAW. Sama dengan menutup pintu di malam hari ya. Malam hari pintu dikancing. Kenapa dikancing? Ya ini adat. Adat orang Jawa seperti itu. Malam-malam pintu dikancing, nggak ada pahala. Tapi kalau niatnya adalah ngancing pintu karena Nabi memerintahkan malam hari kancinglah pintu, ucapkanlah bismillah. Jadi pas ngancing itu baca bismillah nih. Bismillah. Nah, maka niatannya mengikuti perintah Nabi, ini berpahala. Perbuatannya sama, satunya dapat pahala, satunya tidak. Kenapa? Satunya adat, satunya ibadat. Apa yang membedakan antara keduanya? Para ulama mengatakan al-fariq bainal adah wal ibadah wan niyah. Yang membedakan antara adat dengan ibadat adalah niat. Niatmu apa niatmu? Nah, maka mari kita niatkan yang baik, yaitu mengikuti perintah Rasulullah SAW. Apa hukum berobat? Ini kan diperintah. Dan perintah itu ada wajib, ada sunnah. Ini termasuk wajib atau sunnah? Syekh Utsaimin memilih pendapat yang mengatakan berobat adalah sunnah, tidak wajib. Sehingga kalau panjenengan mau sabar tidak berobat, boleh. Nah, ini ada yang batuk kan? Batuk apakah wajib berobat? Nah, kalau panjenengan berobat, boleh. Tidak berobat gimana? Enggak apa-apa. Yang penting sabar saja. Syekh Utsaimin itu terkenal. Beliau kalau batuk itu dibiarkan aja. Tidak pernah minum obat. Kapan beliau minum obat? Ketika sudah sangat terpaksa. Ini sangat sakit sehingga tidak bisa apa-apa, nah, terpaksa. Tapi kalau masih bisa mengajar meskipun beberapa kalimat batuk, beberapa kalimat lagi batuk lagi, beliau nekat mengajar dalam kondisi batuk-batuk seperti itu. Demikian diceritakan oleh guru kami Syekh Uthman Al-Khamis. Beliau adalah muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Nah, tapi masing-masing kita bisa menilai diri kita ya. Kalau kita bisa sabar ya enggak berobat enggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa sabar, lebih baik apa? Berobat. 62. Innallaha, sesungguhnya Allah, hina ketika khalaqal khalqa, menciptakan makhluk, kataba, Allah mencatat atau menulis biyadihi, dengan tangannya, ala nafsihi, pada terhadap dirinya sendiri. Apa tulisannya? Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, taglibu, mengalahkan, ghadabi, murkaku. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat. Makanya Allah salah satu namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang saya sering tahu, Ar-Rahman itu rahmat untuk seluruh makhluk. Maka orang kafir juga dapat rahmat. Tapi itu hanya di dunia. Ar-Rahim ini hanya untuk orang-orang beriman, maka di akhirat. Itu yang sering saya tahu. Dan itu dalilnya dalam Al-Quran. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya terhadap orang-orang beriman adalah Maha Rahmat. Demikian juga Allah mengatakan, Innallaha kana bikum rahima. Kum ini siapa? Orang-orang beriman. Karena sebelumnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kemarin saya ke Jogja, mampir di satu masjid di Klaten, di situ ada terjemah tafsiriyah Al-Quran. Saya baca Ar-Rahmanir Rahim, malah tafsirnya dibalik, Pak. Ar-Rahman itu rahmat yang sempurna, termasuk untuk orang beriman sampai di surga.
Ar-Rahim malah sebaliknya. Maka saya merasa heran, loh kok kebalik nih? Ini. Tapi karena penulisnya seorang ustadz, ya saya juga nggak tergesa-gesa menyalahkan. Saya tanya teman-teman, ini apa nggak kebalik ini ya? Nah, ternyata sebagian mereka mengatakan kalau tafsirannya Imam Ghazali memang seperti itu. Jadi Rahman itu malah rahmat yang sempurna, yang penuh, yang sampai ke akhirat. Maka Allah merahmati orang-orang beriman tidak hanya di dunia. Ketika kita lahir dirahmati oleh Allah, ketika kita dewasa dirahmati oleh Allah, ketika kita mati dirahmati oleh Allah, masuk kuburan dirahmati oleh Allah, sampai akhirat masih dirahmati oleh Allah. Itu Rahman. Nah, maka di sini berarti ada dua tafsiran. Tapi saya lebih suka tafsiran yang pertama. Pertama karena terkenal, dan yang kedua karena ayat tadi, wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Ini bisa tampak dalam banyak hal. Contohnya, misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat dosa kecuali seseorang itu sudah balik. Selama belum balik, dosa apapun dia lakukan oleh Allah nggak dicatat. Nah, ini bukti bahwa rahmatnya Allah mengalahkan murkanya. Ada orang berbuat dosa tidak langsung disuruh catat oleh malaikat kiri, tapi disuruh menunggu 6 jam. Kalau dia tobat istighfar, nggak dicatat. Kalau dia tidak tobat, tidak istighfar, baru dicatat. Tetapi untuk malaikat kanan, apapun kebaikan dilakukan, langsung dicatat. Nah, ini contoh apa? Rahmatnya Allah mengalahkan murkanya Allah. Kita setiap hari berbuat maksiat, tapi kita masih hidup saja. Masih bernafas saja. Padahal teorinya, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, itu berhak untuk dapat siksa. Tapi kita bermaksiat masih apa? Bisa hidup. Kok bisa begitu? Nah, ini bukti bahwa rahmatnya Allah mengalahkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai rahmatnya Allah yang sangat luas ini kemudian menyebabkan kita malah jadi teledor. Hendaklah kita mensyukuri rahmat Allah yang luas dengan melakukan kebaikan-kebaikan. 63. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, hayyun maha malu, sittirun maha menutup. Yuhibbu, Allah mencintai, al-haya'a, sifat malu, wasitr, dan menutupi, ya, termasuk menutupi aib dan menutupi aurat. Fa'idha, maka apabila ightasala mandi ahadukum, salah satu kalian, fal yastatir, maka adalah dia menutup diri. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa Allah memiliki sifat hayyun sittirun. Nah, malunya Allah tidak seperti malunya manusia. Kalau malunya manusia itu satu sifat dalam hati yang menyebabkan dia tidak berani melakukan sesuatu karena khawatir dicela. Nah, itu namanya malu. Kenapa kamu tidak berani melakukan ini? Malu saya, nanti apa kata orang? Nah, berarti apa? Itu malunya manusia. Hatinya nggak mantap untuk melakukan. Hatinya down, hatinya turun. Nah, malunya Allah nggak begitu. Karena kalau malunya Allah seperti itu berarti Allah nggak sempurna. Zat yang tidak sempurna. Makanya definisinya sifat-sifat Allah seperti ini, kita kembali kepada satu ayat, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun. Berarti malunya Allah tidak seperti malunya manusia. Mengetahuinya Allah tidak seperti mengetahuinya manusia. Tangannya Allah tidak seperti tangannya manusia. Kalau manusia itu tangan itu adalah anggota tubuh. Nah, Allah bukan anggota tubuh. Tangan Allah bukan anggota tubuh. Yang kedua, hadis ini menunjukkan perintah untuk yastatir, yaitu menutup diri ketika mandi. Yang dimaksud menutup diri ketika mandi bukan berarti kalau kita mandi harus pakai anduk, bukan. Mandi telanjang nggak apa-apa, yang penting tertutup dalam ruangan. Karena sebagian orang yang memahami mandi itu harus pakai anduk, sehingga meskipun sudah tertutup ruangannya, tapi ketika mandi masih pakai handuk. Tidak seperti itu pemahamannya, ya. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam mandi dalam kondisi telanjang bulat. Nah, jadi Nabi Ayyub pun kalau mandi juga tidak pakai apa? Nabi Zakaria. Coba kita lihat ini.
Nabi Ayub nih. Baina Ayub, tatkala Nabi Ayub yaghtasilu uryanan, mandi dalam keadaan telanjang. Nah, perhatikan. Uryanan, telanjang. Berarti mandi telanjang nggak apa-apa. Siapa bilang mandi harus pakai handuk? Enggak. Mandi pakai handuk itu kalau di luar, nih. Seperti orang-orang zaman dulu kan. Mandinya di depan sumur, sumurnya terbuka. Nah, maka itu harus pakai handuk. Tapi kalau sekarang sudah pakai ruangan kamar mandi, telanjang bulat, gak ada masalah. Dan ini dikasih bab oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan, babu man ightasala uryanan, orang yang mandi dengan telanjang wahdahu fil khalwah, apabila dia sendirian, tidak ada orang lain. Tetapi beliau mengatakan wa man tasattara, dan barang siapa yang menutup diri, fattasatturu afdal, maka menutup diri lebih utama. Nih. Jadi yang benar apa? Bukan harus pakai anduk, enggak harus. Tapi lebih utama mana? Nah, beliau Imam Bukhari berpendapat pakai tutup lebih utama. Tapi tidak harus. Nih. Jadi yang salah adalah yang mengatakan harus pakai handuk. Salah. Adapun kenapa lebih utama kita menutup diri, dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq kalau dia masuk kakus, maka dia pakai tutup kepala. Sehingga dia, mohon maaf, kalau jongkok di atas WC, itu kepalanya ditutupi. Kata dia, saya malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saking merasa diawasinya oleh Allah, itu sampai-sampai masuk kamar mandi merasa diawasi oleh Allah sehingga malu, sehingga nutupi kepala. Nah, ini lebih afdalnya dari sisi itu, Pak. Tapi kalau dari sisi hukum, boleh. Termasuk, mohon maaf ya, suami istri hubungan. Apakah boleh telanjang bulat? Boleh. Tetapi kembali ke sini tadi, wa man tasattara fattasattur afdal. Bukan harus, tetapi apa? Lebih afdal saja. Adapun hadis yang melarang seorang suami istri telanjang ketika hubungan, enggak sahih. Idza ata ahadukum ahlahu falyastatir. Kalau seseorang ngumpuli istri, hendaklah pakai tutup, yaitu handuk dan sejenisnya. Wala tajarradani tajarrudal iraini. Jangan telanjang seperti telanjangnya dua ekor keledai. Ini hadisnya derajatnya dhaif. Karena dhaif enggak bisa dijadikan sebagai dalil. Baik, kembali ke sini, maka falyastatir di sini ini adalah lebih utama tasatur, bukan wajib tasatur. Ini saya tambahkan di sini. Qala al-Bukhari ini. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, hayyun maha malu, karimun maha mulia. Karim ini boleh diartikan mulia, boleh juga diartikan dermawan. Yastahi, Allah itu malu, idza rafa'a, apabila mengangkat ar-rajulu, seseorang, ilaihi, kepada Allah, yadaihi, kedua telapak tangannya, maksudnya berdoa. Allah malu ayyaruddahuma, untuk mengembalikan kedua tangan tadi sifron, kosong, khaibataini, sia-sia. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, disyariatkannya berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit seperti ini. Ini cara kita untuk meminta sesuatu kepada Allah. Kalau berlindung kepada Allah, maka sebagian ulama berpendapat caranya dibalik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, gini. Allahumma inni a'udzubika min tsunami atau min gempa, begini. Untuk melenyapkan, ya, melenyapkan musibah, begini. Tapi kalau meminta, begini. Tapi itu khilafiyah, ya. Sebagian tidak mengatakan begitu. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa doa itu bisa mustajab dengan sebab beberapa hal. Salah satunya adalah mustajab dengan sebab menengadahkan tangan ke arah langit. Ada beberapa hal yang menyebabkan doa mustajab. Saya kumpulkan di sini ada 10. Min asbabil istijabah, termasuk dari sebab-sebab dikabulkan doa.
Pertama, yakinlah ketika meminta bahwa Allah akan mengabulkan. Yang kedua, khusyuklah di dalam berdoa. Jadi doa pikirannya jangan kemana-mana, tapi fokus apa yang diminta. Yang ketiga, raf'ul yadain, tangan diangkat. Yang keempat, baca salawat kepada Nabi SAW. Yang kelima, baca amin, yaitu di akhirnya. Yang keenam, lakukan pada waktu-waktu khusus. Misalnya ketika turun hujan, di antara dua adzan maksudnya adzan dan qomat. Kemudian pada sepertiga malam yang terakhir. Yang ketujuh, ketika kita sedang terdesak, maka doa lebih mustajab. Amma yujibul muttar. Yang kedelapan, mendoakan orang tanpa sepengetahuan dia. Maka menurut saya, kalau panjenengan butuh istri karena tidak punya istri, doakan orang lain yang tidak punya istri. Ini doanya lebih mustajab dan malaikat mengaminkan. Mudah-mudahan kamu juga dapat yang sama. Kalau kita minta untuk diri kita sendiri, bisa jadi dikabulkan, bisa jadi tidak. Kalau kita minta untuk orang lain, maka doanya lebih mustajab dan diaminkan oleh malaikat, dan malaikat mendoakan yang semisal. Yang kesembilan, bacalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, dan sudah kita bahas dulu apa itu Ismullahil A'zam. Yang kesepuluh, bacalah doanya Nabi Yunus bin Matta. Jadi doa ditutup dengan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa lebih mustajab. Ini 10 ini kalau dikumpulkan dalam satu waktu, dalam satu doa, maka insya Allah lebih mustajab. Ya sebenarnya bisa kita tambahkan lagi ya. Nomor 11 misalnya adalah fi amakina khassah, doanya dilakukan pada tempat-tempat yang khusus, misalnya di Raudhah, misalnya lagi di Mizab Ka'bah, Multazam dekat Hajar Aswad ya, dan tempat-tempat yang khusus yang lainnya. Kemudian dari hadis yang umum ini, mayoritas para ulama membolehkan kita angkat tangan ketika berdoa selesai salat, nggak ada masalah. Karena sifatnya umum ya. Jadi berdoa itu secara umum boleh angkat tangan. Maka setelah sholat pun angkat tangan nggak ada masalah. Sebagian kecil ulama berpendapat selesai sholat tidak usah angkat tangan kalau berdoa. Kenapa? Karena tidak adanya dalil khusus hal tersebut. Padahal kondisi selesai sholat itu semuanya sahabat mengetahui Nabi SAW. Nggak pernah ada riwayat Nabi angkat tangan selesai doa. Nah, maka ringkasnya ini masalah khilafiyah, sehingga yang angkat tangan silahkan, yang tidak angkat tangan juga silahkan. Kalau saya lebih suka kadang-kadang angkat tangan, kadang-kadang tidak. 65. Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa Adam, menciptakan Nabi Adam. Thumma akhadhal khalqa, kemudian mengambil para makhluk min dhahrihi, dari punggung Nabi Adam. Dalam hadis yang lain disebutkan diusap bagian kanan, diusap bagian kiri. Faqala, lalu Allah mengatakan, haula fil jannah, mereka ini di surga, wala ubali, saya enggak peduli yang diusap kanan tadi. Wa haula finnar wala ubali, dan mereka ini di neraka dan saya tidak peduli, yaitu yang diusap yang di kiri tadi. Jadi semua manusia itu sudah ada catatannya. Dulu kamu termasuk yang diusap kanan atau yang diusap kiri. Sayangnya kita nggak ngerti dulu itu termasuk usapan kanan atau usapan kiri. Maka ringkasnya ini karena rahasia Allah, nggak penting untuk kita ketahui. Yang penting adalah bagaimana kita munculkan dalam diri kita tanda-tanda termasuk kelompok pertama, haula'i fil jannati wala ubali. Mereka ini calon orang-orang yang masuk surga. Nah, maka hadis ini semakna dengan hadis yang lain. Hadis ini 1467. Saya loncat langsung langsung 1467 karena semakna. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, khalaqal jannah, menciptakan surga, wa khalaqan nar, dan menciptakan neraka. Fa khalaqa, lalu Allah menciptakan lihadhihi, untuk surga ini, ahlan, penghuninya, wa lihadhihi, dan untuk neraka ini, ahlan, penghuninya. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya adalah masing-masing orang sudah ditetapkan mana yang masuk kelompok surga, mana yang masuk kelompok neraka. Nah, sekarang tanda-tandanya apa? Nah, tanda-tandanya disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, fakullun muyassarun lima khuliqalah. I'malu, beramallah kalian. Fakullun, maka setiap manusia itu, muyassarun lima khuliqalah,
akan dimudahkan Allah untuk sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Maksudnya, kalau dia termasuk ahli jannah, dia akan dimudahkan untuk beramal amalan-amalan orang-orang baik, dan kalau dia ahli neraka, akan dimudahkan untuk beramal amalan-amalan orang-orang yang celaka di neraka. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka mari kita munculkan dalam diri kita tanda-tanda orang yang bahagia, yang masuk surga. Mendengar azan, ya datang ke masjid, ini tanda-tanda orang bahagia. Setiap hari Quran ya diambil, dibaca, ini tanda-tanda orang bahagia. Ada sesuatu yang untuk disedekahkan setiap hari, ya sedekahkan, ini tanda-tanda orang bahagia. Istighfar setelah kita selesai sholat tahajud, sholat duha, semua kebaikan, kebaikan apapun, baik yang berkaitan dengan manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah tanda-tanda orang bahagia. Mundur satu hadis lagi, 1466, karena kita lewati tadi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa Adam, ciptakan Nabi Adam, min qabdatin, dari satu genggaman, qabadaha, yang dia genggam, min jami'il ardi, dari seluruh bumi. Faja'a, maka datanglah Banu Adam, anaknya Nabi Adam, ala qadril ardi, sesuai kadar bumi. Ada berapa macam kadar bumi? Para ulama katakan ada 60 macam. Tapi 60 macam ini tidak disebutkan total oleh Nabi SAW. Beliau hanya memberikan contohnya. Ja'a minhum, maka ada dari mereka al-ahmar, yang kulitnya merah, wal abyad, dan putih, wal aswad, dan hitam, wa baina dzalik, dan tengah-tengah antara itu. Merah maksudnya orang-orang yang kulitnya putih tapi kemerah-merahan. Putih maksudnya ya putih-putih kayak orang Cina itu, putih pucat. Al aswad, orang yang hitam ya seperti orang-orang negro. Baina dzalika, itu seperti orang-orang Indonesia, coklat. Kemudian ada wasahlu, ada orang yang mudah, datar. Wal hazan, ada orang yang susah. Orang yang susah diatur, itu hazan. Kenapa? Tercipta dari batu-batu terjal yang susah, sehingga dia jadi manusia susah diatur. Tapi ada yang sahal, datar, mudah diatur. Orang tuanya mudah mengatur dia. Kenapa? Diciptakan dari tanah datar, sehingga dia pun juga sifatnya datar. Wal khabith, ada orang yang busuk. Wat tayyib, ada orang yang baik. Wa baina dzalik, ada yang tengah-tengah itu. Ini contoh-contoh dari 60 macam jenis bumi yang ada di alam semesta ini. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Karena itu para ulama katakan, kalau engkau diberitahu ada gunung pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, percayalah. Tapi kalau diberitahu seseorang itu pindah dari watak asal kepada watak yang berbeda, maka jangan kamu percaya. Menunjukkan apa? Betapa susahnya orang itu merubah dari watak asal dia kepada watak yang lain. Meskipun bisa saja, karena banyak terbukti. Termasuk ada seorang dosen di Yogyakarta, terkenal dia itu sangat kejam sekali sama murid-muridnya. Jarang muridnya itu lulus ketika dia ujian. Jadi keras sekali dia. Tapi begitu ikut pengajian jadi orang lunak, mudah senyum, menerima mahasiswa-mahasiswanya dengan lapang dada. Padahal dulu semuanya pada ketakutan. Jadi semua orang heran. Ada juga seorang wanita cerita kepada saya sekarang ikut pengajian. Dulu jahiliyah sangat dahsyat saya, kata beliau. Saya nggak tanya jahiliyahnya kayak apa, tapi beliau ceritakan, ketika awal saya melakukan iktikaf, itu semua orang heran. Loh, mbak kayak kok gelem iktikaf? Jadi mungkin orang yang berandal mungkin, kemudian tiba-tiba jadi orang yang baik, yang solehah. Nah, seperti itu bisa saja. Jadi watak asal bisa berubah, tetapi itu susah. Karena apa? Karena diciptakan dari tanah tadi. Tanahnya tanah terjal, berarti watakmu ya watak terjal. Sehingga untuk menjadi orang yang mudah, datar, orang yang gampangan itu akan susah. Demikian juga sebaliknya. Berikutnya 68. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala khalaqal khalqa, telah menciptakan makhluk, hatta sehingga idza faragha, ketika sudah selesai, min khalqihi, dari makhluknya, qamatir rahim, berdirilah kekerabatan.
Faqala, maka kekerabatan ini mengatakan, faqala, maka Allah berkata, mah, ada apa? Qalat, kekerabatan mengatakan, hadza, ini adalah maqamu, berdirinya, al-a'idh bika, orang yang berlindung kepada engkau, minal qati'ah, dari pemutusan hubungan kerabat. Qala, Allah menjawab, na'am, ya. Ama tardaina, apakah kamu ridha an asila, bahwa saya menyambung, man wasalaki, orang yang menyambung engkau, wa aqta'a, dan saya putus, man qata'aki, orang yang memutus engkau. Qalat, kekerabatan menjawab, bala ya Rabb, betul wahai pemeliharaku. Qala, Allah mengatakan, fadzaliki laki, maka itu adalah hak kamu. Hadis muttafaqun alaih. Kekerabatan itu apa sih? Kekerabatan itu hubungan antara seseorang dengan orang yang lain yang senasab, itu namanya kekerabatan. Bapak dengan anak, itu ada hubungan. Hubungan ini namanya apa? Ar-rahim, kekerabatan. Nah, kekerabatan ini suatu saat dia pernah menghadap Allah. Maka Allah bertanya, loh, ada apa kamu berdiri di sini? Kenapa ini? Maka dia mengatakan, saya berlindung kepada engkau dari diputuskan. Jadi kekerabatan itu ketika diciptakan oleh Allah itu ada wujudnya. Kemudian dia bisa bicara sama Allah. Nah, wujudnya apa? Kita nggak ngerti. Karena ini alam ghaib. Ya. Seperti mati. Kematian itu ternyata ada wujudnya. Besok di akhirat kematian akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara surga dengan neraka, kemudian disembelih. Ternyata wujudnya seperti kambing atau domba. Nah, maka kematian yang tidak tampak, yang abstrak, itu ternyata ada wujudnya. Demikian juga kekerabatan ini ternyata ada wujudnya. Dan dia pernah datang kepada Allah untuk apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasnya, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita menyambung hubungan kekerabatan, Allah akan sambung rahmatnya kepada kita. Kalau kita putus hubungan kekerabatan, maka Allah akan putus rahmatnya dari kita. Jadi supaya kita dapat rahmat Allah, gampang ya, sambung hubungan dengan kerabat. Jangan memusuhi kerabat. Kalau ada kerabat yang memusuhi kita, maka tidak usah dilayani pemutusan tadi. Tetap kita baik. Kenapa? Karena kita nyambung kerabat itu bukan karena dia, enggak. Tapi kita nyambung kerabat semata-mata karena Allah. Kita katakan kepada dia, kamu mutus kepada saya, ini urusanmu sama Allah. Tapi urusan saya dengan kamu tetap saya sambung. Kenapa? Ini saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semestinya begitu kita. Hadis berikutnya 69. Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, khalaqad da', menciptakan penyakit, wad-dawa, dan obat, fatadawaw, maka berobatlah, wala tadawaw biharam, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Apa contohnya yang haram? Minuman keras. Maka tidak boleh minuman keras untuk obat. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya izin membuat minuman keras untuk obat. Maka Rasulullah mengatakan, laisa dawaan, bal huwa da'. Minuman keras itu bukan obat, tapi itu malah penyakit. Jadi sama sekali nggak mendatangkan pengobatan itu minuman keras, nggak boleh. Satu kondisi minuman keras boleh diminum, satu kondisi saja. Perhatikan ini. Ketika ada sesuatu yang nempel atau yang yang tidak bisa masuk ke tenggorokan jenengan, ya, nyantol di tenggorokan jenengan, dan tidak ada air apapun selain minuman keras. Kalau dibiarkan ini nyantol di tenggorokan, panjenengan mati. Tapi kalau panjenengan minum minuman keras tadi supaya yang nyantol tadi masuk ke dalam perut, maka panjenengan nanti bisa mabuk gara-gara minum minuman keras. Nah, dalam kasus ini saja para ulama katakan waktu itulah boleh kita minum minuman keras. Meskipun sampai mabuk, Kenapa? Daripada engkau membunuh dirimu alias mati, lebih baik kamu hanya mabuk, setelah itu kemudian masih bisa hidup lagi, masih bisa ibadah kepada Allah. Tapi apakah ada kasus seperti itu? Saya nggak pernah ngerti. Ada nggak, Pak, kasus orang seperti itu? Mungkin di sini ada biji salak atau apa, nggak paham. Tapi cari air nggak ada apapun. Air putih nggak ada, teh nggak ada, kopi nggak ada, apapun nggak ada. Kencing juga nggak ada. Adanya apa? Adanya minuman keras. Tapi ini jarang sekali. Maka ini hanya disampaikan oleh para ulama untuk menunjukkan betapa dahsyatnya minuman keras itu haramnya. Terakhir, 70. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, khalaqar rahmah, ciptakan rahmat.
Yauma khalaqaha, pada saat menciptakannya, mi'ata rahmah, ada 100 rahmat. Sebagian ulama mengatakan 100 rahmat itu bukan betul-betul dibatasi jumlahnya cuma 100, tidak. Karena rahmat Allah itu tanpa batas. Sehingga kata-kata 100 itu untuk kita memahami saja betapa sedikit rahmat yang diturunkan di dunia kalau dibandingkan dengan rahmat yang ada di akhirat. Maka Nabi sebutkan 100. Fa'amsaka, lalu Nabi menahan, lalu Allah menahan, indahu, di hadapannya, tis'an wa tis'ina rahmah, 99 rahmat. Wa arsala fi khalqihi, lalu Allah melepas pada makhluknya, kullihim, semuanya, rahmatan wahidah, satu rahmat saja. Jadi adanya hujan, adanya oksigen sehingga kita bisa bernafas, adanya kasih sayang dari ibu kepada seorang anak sehingga ketika anaknya nangis malam hari dia susui, itu adalah bekas-bekas dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah yang diturunkan di bumi cuma satu saja, tapi rahmatnya sedemikian banyak itu. Masih ada angin, ini rahmat Allah nih. Ini kalau Allah nggak kasih rahmat kita, nggak ada angin lagi, semuanya kita mati semuanya, nggak ada angin nih. Tapi karena bekas-bekas rahmat Allah, maka kita bisa hidup nyaman di dunia ini. Ini baru satu rahmat. Terus yang tersisa gimana? Yang tersisa ada 99 rahmat, ini khusus besok di surga. Nah, maka maksudnya kita suruh bandingkan satu rahmat, bandingkan 99. Pilih yang mana kamu? Pilih yang 99, maka silahkan beramal untuk surga. Kemudian Nabi mengatakan, falau ya'lamul kafir, kalaulah orang kafir mengetahui, bikullil ladzi indallah, semua yang ada di hadapan Allah, minar rahmah, berupa rahmat, lam yai'as, dia enggak putus asa, minal jannah, dari masuk surga, saking banyaknya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walau ya'lamul mu'min, andaikan orang beriman mengetahui, billadzi indallah, semua yang ada di hadapan Allah, minal azab, berupa siksaan, lam ya'man minan nar, dia tidak akan merasa aman dari api neraka. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi rahmat Allah sangat banyak, tapi siksa Allah juga sangat dahsyat. Karena itu orang beriman yang baik adalah yang mengimbangi tengah-tengah antara keduanya. Dia masih mengharap rahmat Allah, tapi dia juga takut kepada siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak meremehkan dosa. Ini dosa kecil saja nggak apa-apa, nggak begitu. Ini berarti dia terlalu dahsyat harapan rahmatnya, tapi nggak takut kepada siksanya. Atau putus asa, ya, wah saya sudah kotor kayak begini, mana mungkin Allah ngampuni saya. Nah, ini terlalu besar takutnya kepada siksa, tapi nggak ada harapan kepada rahmat. Nggak boleh seperti itu, haruslah kita imbang antara keduanya. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.